Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my video. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang Prisma. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS multimedia pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, kita ke next slide. Sebelum ke materi pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Wulan Nur Fitriani dengan NPM 222151080, kelas KRSB, mata kuliah multimedia pembelajaran yang diampu oleh Dr. Supirwan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dari jurusan Pendidikan Matematika. Nah, kita perhatikan gambar di samping, ada gambar kalender, atap rumah, dan tenda ya. Nah, menurut kalian bentuk apakah benda-benda di samping itu? Nah, gambar-gambar di samping merupakan benda-benda yang berbentuk prisma. Lalu apa yang dimaksud dengan prisma? Apakah ada yang tahu? Oke, mari kita bahas apa itu prisma. Nah, gambar di samping menunjukkan bangun ruang prisma kan? Nah, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak, jajar genjang atau persegi panjang, yang tegak lurus atau tidak tegak lurus, bidang alas dan bidang atasnya. Kita bisa lihat. Nah, ini merupakan alas. Ini merupakan alasnya. Ini sisi tegaknya. Ya. Nah, setelah mengetahui apa itu prisma, kita lanjut ke unsur-unsur prisma. Di sini ada gambar prisma segi 5. Unsur-unsur prisma dari segi 5 ada bidang atas, ada rusuk tegak, ada bidang, dan ada juga nah, jadi terdiri dari dua bidang alas, rusuk tegak, dan bidang diagonal. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke sifat dan jaring-jaring prisma. Yaitu di sini ada prisma segitiga. Nah, kita bisa lihat jaring-jaring prisma dari prisma segitiga itu ada sisi atas, sisi tegak, sisi alas, dan tinggi prisma. Kalian bisa lihat arah panahnya menunjuk kemana. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar langsung. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian prisma, unsur-unsur prisma, sifat dan jaring-jaring prisma, kita lanjut ke rumus luas dan volume prisma. Nah, di sini ada prisma segitiga. Rumus luas dari prisma segitiga yaitu kita bisa lihat di sini ada tinggi prisma, ada juga keliling dari prisma. Keliling dari prisma itu ini segitiga yang A tambah B tambah C ya. Nah, adapun luas alas itu karena alasnya segitiga, maka kita gunakan luas alas segitiga, yaitu
kita tahu bahwa luas alas segitiga itu setengah kali A kali B. Jadi luas permukaan prisma itu 2 dikali setengah kali alas kali tinggi ditambah A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Selanjutnya ada volume prisma segitiga. Nah, seperti tadi ada tinggi prisma ya. Ada tinggi prisma dan ada juga nih, ini lebih jelas nih daripada yang tadi. Ini alas untuk segitiga, ini tinggi alas segitiganya. Nah, maka luas alasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Kan tadi mah di ini ya, di A, B, C gitu. Nah, ini lebih jelas dari volume nih. Maka kita bisa lihat volume prisma segitiga itu yaitu setengah kali alas kali tinggi dikali juga tinggi prismanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang, kita lihat ya peta konsep prisma. Prisma itu ada yang berdasarkan rusuk tegaknya dan ada juga berdasarkan bentuk alasnya. Jadi ada 2 kelompok. Nah, untuk kelompok yang berdasarkan rusuk tegaknya ada 2 prisma, yaitu prisma tegak dan prisma miring condong gitu. Nah, untuk berdasarkan bentuk alasnya ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 8, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri prisma. Di sini ada prisma segi 5 lagi. Kita lihat contoh, ini contoh gambar prismanya. Untuk ciri-cirinya ada ciri-ciri dari prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, untuk prisma segi 3 yaitu bentuk sisi alasnya segitiga. Untuk bentuk sisi tegaknya panjang. Nah, banyak titiknya 3 dikali 2 sama dengan 6. Rusuknya itu 3 kali 2 ditambah 3 jadi 9 rusuk. Untuk sisinya ada 2 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, untuk prisma segi 4 bentuk sisi segi panjang, banyak titik sudutnya 4 kali 2 8. Untuk bentuknya 4 kali 2 ditambah 4 sama dengan 12. Untuk basisnya 2 ditambah sama dengan 6. Nah, untuk prisma segi 5 bentuk sisinya itu segi 5. Nah, untuk sisi tegaknya persegi. Nah, banyak titik sudut itu 5 dikali 2 10. Banyak rusuk itu 5 kali 2 tambah 5 sama dengan 15. Nah, untuk banyaknya yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Untuk prisma segi 6, alasnya segi 6, ban sisi tegaknya itu persegi. Untuk ban titik sudutnya kali 2 12. Untuk banyak rusuknya yaitu 6 dikali 2 ditambah 6 sama 18. Untuk banyak sinya itu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis prisma. Untuk prisma persegi, maka alasnya itu persegi. Untuk prisma segitiga, maka alasnya segitiga. Untuk prisma trapesium, maka alasnya juga trapesium. Untuk prisma belah ketupat, maka alasnya juga belah ketupat. Untuk prisma segi 5 beraturan, maka alasnya juga segi 5. Untuk prisma segi 6 beraturan, maka alasnya persegi 6. Dan untuk prisma persegi panjang, maka alasnya juga persegi panjang. Next. Oke, kita akan ke rumus lain dari prisma selain prisma segi 3 tadi ya.
Nah, balok juga dapat dikatakan prisma segi 4 sehingga luas permukaan prisma bisa didapat dari luas permukaan balok, akan tetapi pada luas permukaan prisma yang ditekankan adalah luas alas, keliling alas, dan tinggi. Luas permukaan prisma segi 4 sama dengan luas permukaan balok, yaitu luas permukaan prisma balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, itu luas alasnya ya. Untuk luas permukaan balok didapat yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Keliling alasnya yaitu 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Nah, untuk volume prisma dari segi 4 atau balok yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya yaitu untuk persegi panjang kan luas alasnya itu panjang kali lebar. Nah, maka dari luas volume itu luas alasnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita lanjut ke rumus lain prisma, yaitu ada prisma segi 5. Kita bisa lihat volumenya itu 1,72 dikali sisi kali tinggi. Untuk luas permukaan prisma segi 5 yaitu 2 kali 1,72 kali sisi ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, untuk prisma segi 6 volumenya yaitu 2,598 kali sisi kali tinggi. Nah, untuk luas permukaan prisma segi 6 yaitu 2 dikali 2,598 dikali sisi ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, untuk prisma segi 8 juga sama. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada latihan soal prisma, yaitu alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12 cm, 5 cm, dan 13 cm. Nah, jika tinggi prisma adalah 20 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, di sini ada sedikit yang sudah dicek, itu 5 cm, C itu 23 cm, dan D tingginya itu 20 cm. Nah, kita masukkan ke rumus prisma segitiga. Nah, ingat ya, rumus luas permukaan prisma segitiga itu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas ditambah tinggi. Nah, maka permukaan segitiga prisma segitiga itu yaitu 2,5 kali 5 itu ya kali 12 3 ditambah 5 itu dari C. Velocity itu 5 di 12 ditambah 13. Nah, kali prisma tingginya itu 20 cm. Hasilnya 2 dikali setengah kan 1, jadi 5 dikali 12 60. Untuk 12 tambah 13 yaitu 10 kali 20. 60 ditambah 30 kali 20 itu 600. Hasilnya 660 cm persegi. Nah, ada yang kedua, soal kedua, yaitu alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, B sama dengan 3 cm. Jika tinggi prisma adalah 8 cm, hitunglah panjang sisi prisma C dan luas permukaan prisma tersebut. Nah, yang di bundaran itu berarti yang sudah ada angkanya ya. Diingatkan juga ada rumus luas permukaan prisma. Nah, untuk mencari sisi prisma C itu, kan yang C itu di posisinya itu ada di segmen AB ya. Nah, untuk mencari C itu menggunakan Pythagoras, yaitu
AB sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25, maka hasilnya itu 5 cm. Itu sisi prisma C ya. Maka kita bisa mencari luas permukaan dari prisma segitiga tersebut, yaitu 2 dikali setengah dikali 3 ini A-nya ya, dikali 4 ini. Lalu keliling alas itu 3 ditambah 4 ditambah C-nya itu tadi 5 kali 8. Maka luas permukaan prisma segitiga itu 12 ditambah 12 dikali 8, maka hasilnya 108 cm persegi. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran ya mengenai materi prisma. Sekarang kita akan melaksanakan kuis prisma karena Anda semua telah mempelajari apa pengertian prisma, jenis-jenis prisma, bahkan luas permukaan maupun volume dari setiap prisma. Nah, mari kita mulai. Untuk waktunya disesuaikan dengan soal sekitar setengah menit. Selamat mengerjakan. Nah, mungkin untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan evaluasi untuk menguatkan pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini.